apakah mereka akan mencoba untuk menggunakan assassin? Tapi Aldous yang dipakai oleh Sid kali ini ada di tangan Onyx. Benar. Langsung diamankan untuk di side lane-nya Aldous. Wah, Oleh anak-anak Onyx Esports. Reset 2 lagi untuk RRQ. Kita melihat juga permainan dari kedua tim ini. Sebenarnya yang gue paling tunggu adalah semangat di atas stage. Semangat. kirain di siapa gitu. Benar loh. Bener. Dan ini juga sebenarnya aku ingin sampaikan juga buat teman-teman yang sedang menonton, apapun yang terjadi di atas panggung itu hanya berlaku atau cuma di saat mereka sedang main aja. Ketika mereka sudah turun dari panggung, keluar kembali, mereka itu tetap nongkrong lagi, ngobrol lagi. Karena ketika sarapan pun juga kayak ngobrol, tetap nyapa juga. Gak ada berantem-berantem. Mungkin kalau aku sama Ojit, kita selalu berantem terus ya. Udah pasti. Udah pasti, benar. Ini udah pasti untuk Ruby-nya. Kita lihat untuk seorang PYN udah pasti Balmond R7 Ya. kemungkinan besar, dan bahkan ini Bang Sin dengan Ali C-nya. Tapi ini aku juga mau ingatkan buat kalian, kalau misalnya yang dibilang Cornet ini harus dipahami ya, karena mereka juga pas turun dari panggung Benar. itu berpelukan segala macam. Yes. Dan juga masih ngobrol. Benar. Makan pagi sarapan Sarapan bareng sebelahan. Boy, ngapain lo? Ngekes bang. Iya, Sudah kemarin saya sudah. Anda jangan kaget. Iya. Mau kemana lo? Ngekes bang. Yang lain dong jawabannya gimana sih itu? Jadi coba ulang. Mau kemana lo? Berenang bang. Bener ya? Enggak dong. Gas dong. Oke. Karena kamu nggak mau berenang, oke, kali ini dengan kembalinya Cornet ke MPL, mari kita buktikan kita terkece, tersolid, berada dimanapun kalian berada. Kita pecahkan like 300.000 like. Cornet Ini akan gua nggak enak nih. ke pantai. Siapa? Cornet bakal berenang ke pantai sekalian menselebrasikan dia kembali ke MPL dengan 300.000 like. Opung Wawa, thank you so much atas setujunya. Dan kita bakal sebentar lagi menuju ke Gue dong. The Royal Derby. Yes, berapa Iya sih. aku Cornet? 300.000 like. briefing. Nah, Panitia nggak bilang gitu tadi. Oke, ini dia tim. Gimana? Ini dari Onyx Angel. Wow, Masya Onyx Allah. Angels. Ingat, yang belum nonton. Iya benar. Sama, aku juga suka gimmick gitu, tapi udah ada yang nonton. Cuma Masya Allah doang kan. Subhanallah kalau aku mati lagi ya. Oke, tanpa berlama-lama, Let's go. kita bakal langsung menuju ke Line of Down. Inilah Grand Final MPL Season 8 The Royal Derby. Yes, dan dipandu dengan Cornet bersama juga dengan Raja Robert. kita berdua adalah Cornet Thomas plus Om Wawa. Bapak kita tersayang, langsung menuju ke Line of Down. Bukan untuk kali ini, jangan lupa kalau kata Bude Monster, lapar, mabar, nobar, langsung pakai MPL ID X-Grade. Yes, kita sudah melihat langsung di arah mid lane-nya dengan Finn yang akhirnya menggunakan tenacity pastinya dengan emblem tank, dengan menggunakan hero Ruby dan bahkan R7 melakukan tugasnya dengan baik di XP lane-nya, mencoba untuk membersihkan langsung di arah atas dan langsung roaming dia ke arah tengah, membantu para roamer dan juga mid laner dari tim RRQ Hoshi. Oke, tapi kalau melihat dari pergerakan dari tim Onyx Esports, kali ini mereka bermain tidak terlalu agresif, bahkan menahan pergerakan dari seorang PYN, Kiboy di depan sana, bahkan Opung Wawa, yang aku kira akan menggunakan roamer berhealer atau support roamer, tapi kali ini damage roamer. Iya. Dan juga setelah melihat Aldous tadi, draftingan dari RRQ Hoshi adalah mereka ngajak untuk main late game juga. Ada Balmond dan juga plus adanya Alice. Jadi ini udah pasti mereka harus bisa untuk ngajak ke late game-nya dengan mateng ya. Apalagi dengan perebutan stack dari Alice bersama dengan Aldous ya. Yes, dan bahkan kita lihat juga dari Suns-nya, dari Yishun Shin mencoba untuk bermain cukup nakal di sana, dapetin satu skill Blizzard menuju ke arah Mr. Crab dan bahkan sudah mendapatkan level keempatnya. Langsung Mountain Shocker, udah benar-benar cepat banget farmingan dari tapi dari sini Kiboy-nya sekarang mencoba untuk langsung biar first blood yang sudah dipegang oleh Albert, tapi Finn-nya juga tumbang. Albert 1 melawan 3. Tuan muda, can you survive? Mencoba untuk disurvive dan bahkan R7 juga tidak berhasil membantu seorang Albert, dan 2 orang dari RRQ Hoshi langsung tumbang di sana mulai. Tak terselamatkan, sayang sekali flickernya tidak sampai, dan bahkan membuat Onyx Esports berhasil mendapatkan 1 buah turtle tanpa adanya konten. PYN masuk ke dalam perangkap dari sang landak, sang raja langit, kali ini berhasil dengan pasti membuat gap gold yang tidak terlalu jauh. Tapi aku bisa lihat kembali, kita bakal tarik mundur ke arah bottom lane, di mana Bang Sin dan juga cewek benar-benar head to head, dan kalau leading phase yang kita lihat dari minimap masih dimenangkan oleh seorang Bang Sin. Yes. Ini benar-benar kalau melihat Suns pakai Yishun Shin, salah satu player
top global juga. Benar-benar dia selalu nge-spam Yishunshin-nya. Dia tahu cara farming cepat. Dan bahkan kita lihat juga dari segi junglernya, ini justru dari Suns-nya. Dia marksman, walaupun dia nggak dapat point kill, tapi benar-benar udah enak banget. Ini benar-benar kayak early-nya justru Onyx yang lebih diunggulkan. Oke, hampir saja tertangkap. Tapi lihat dengan PDS Bangsin. Coba untuk menggocek, bergerak ke arah bottom lane karena terlalu sakit damage yang diberikan dari seorang Drian. Drian kali ini memberikan sebuah damage, sebuah hantaman yang membuat Bangsin akan teringat kembali kalau Parsha ini bukan kaleng-kaleng. Yes. Menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk dapetin satu saja tadi. Minion di arah bottom lane-nya tidak mau memberikan atau langsung diambil untuk gerobak goldnya karena Bangsin sudah datang di arah bawahnya. Menuju di atas, bahkan Suns-nya lagi-lagi. Lihat pergerakan seorang Yishunshin. Benar-benar santuy aja dia farming R7. Halo, tidak berhasil untuk mendapatkan satu skill Wizard-nya. Dan langsung diamankan oleh seorang Suns dengan menggunakan Retribution. Oke, cewek di arah bottom lane bakal coba dipaksa Offender saat keluarga bersama dengan Sensor terdapatkan cewek mantap. Cewek hilang, PDS tidak bisa menimbulkan sebuah perlindungan. Sayap-sayap dari seorang Drian hanya bisa melepaskan cewek hilang di arah bottom lane. Yes. 16 detik lagi menuju turtle dan bahkan sudah mulai langsung dijaga oleh kedua tim. Dan menuju juga kita lihat untuk purple buff-nya Boots. Apakah mau bermain nakal? Kalau kata Bangsin, Boots. Sudah melihat di sana ada Albert dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Belum adanya dari player-player jungler dan justru Suns yang kali ini coba untuk langsung membuka turtle-nya. Mau dipaksakan team fight atau tidak pertanyaannya. Karena Butas juga sudah berjalan dari atas. Dan bahkan ini kayaknya bakal 5 melawan 5. Sudah sekarat darahnya. Oh my god. Langsung blinker maju. Dan bahkan Albert dia dapat yang total plus 1 kill. Ceweknya sekarat. Dan bahkan dapat 1 point kill dapat. Oh my god. Raja dari skala raja. Double kill. Dan Putri juga sekarat. Albert masih bisa hidup mulai. Albert. Oh my god, beli 1 gratis 3. Kali ini dengan ada satu buat turtle dengan 3 poin kill yang diamankan. Bahkan membuat Araki Hoshi kali ini unggul jauh. Mereka mendapatkan 500 gold dan untuk itemnya kali ini opung. Wow, silakan. Yes, dari Ludox yang masih dengan Clock of Destiny-nya. Jadi untuk Araki Hoshi mereka masih memainkan peran untuk berjalan secara berdampingan agar bisa mendapatkan objektif. Dan itu terjadi tadi. Dengan adanya Pakito berarti bahwa knockout strike yang diandalkan dengan 2 kali. Pasif merah dan knockout strike double tadi ya, yang memberikan damage super besar. Yes, lagi-lagi tuan muda Albert cukup berani dengan menggunakan double jab tapi tidak cukup sampai karena Drian-nya justru malah Suns-nya langsung memotong pergerakan dari seorang tuan muda Albert dan tidak berhasil untuk mengganggu para support dari Onyx Esports. Buta sendirian di sana mencoba untuk dapetin satu Little Wonder tapi tampaknya Bangsin yang mendapatkannya. Suns di arah top lane mencoba untuk dapetin satu Mr. Crab. Sudah ada I'm Offended dan bahkan langsung jadi bola-bola kodi Butas. Ini dia, team fight langsung dibuka dan masih bisa flicker ke arah belakang dan tampaknya masih survive tiga-tiganya dari player Hoshi. Oh my god, lethal counternya hampir saja kena. Tapi ternyata Mountain Shocker akan menjadi Mountain Shocker memilih untuk mundur. Berjalan kaki sedikit demi sedikit. Butas. Hampir saja mendapat keuntungan tapi cewek di arah bottom lane. Dia fokus objektif dan bahkan di depan sana Keyboy maksa. Keyboy tak terbendung. Keyboy harus hilang. Membuat para pemain dari tim Araki Hoshi mereka mencoba melakukan setup untuk turtle yang selanjutnya. Yes. 10 detik lagi, 8 detik lagi bahkan. Coba untuk dibersihkan terlebih dahulu. Clearing minion. Sudah ada Feather Ice Strike juga dikeluarkan oleh Varsha-nya. Coba untuk clearing minion di arah mid-nya dengan cukup cepat. Udah dapetin satu Rokursa juga. Dan 4 player RRQ Hoshi fokus objektif dengan sangat cepat. Albert, tuan muda dari tim Raja. Dengan gampangnya dia langsung mencoba untuk menyusul farmingan dari Babang San. Oke, bukan hanya itu aja di mid. Di tengah sana Drian langsung menjaga posisi. PY di depan sana bahkan gak bisa ada satupun yang ditangkap. Terlalu jauh. Drian bahkan dibalik ke batu. Ingat dibalik batu ada apa? Ada udang. Cewek kami. Berikan suara Seven. Masih coba dipasang tapi ternyata stoprit. Offside dan bahkan di arah tengahnya Keyboy yang menggunakan Eudora. Mendapatkan 1 point kill justru ke arah Clay-nya. Butas Suns mencoba untuk memotong minionnya dan tidak ada yang lihat. It's okay Calvin. Dari I'm Offended-nya mencoba untuk blind hook seperti Franco.
Tapi tidak ada orang di sana. Dan masih bisa untuk dapetin turret di atasnya dengan sangat-sangat gratis. Oh, bukan hanya gratis, tapi Albert masih coba untuk farming. Dan posisi kali ini objektif. Dihilangkan satu turret tambahan. Onyx Esports sudah menguasai sisi kiri dan sisi kanan. Untungnya, Araki Hoshi masih berhasil menahan gempuran di sisi tengah. Melihat Araki Hoshi terlalu keras dari tengah, Drian tidak bakal segan-segan untuk membuka warung PDS Legend. Untuk seperti dibuka, informasi telah diberikan, tidak adanya pemain dari tim Araki Hoshi yang bahkan lewat sungai dan offside untuk di menit yang ke-8. Gila sih Om Awa, ini mereka dari Onyx Esports ada 2 player atau hero yang bisa ngebuka Mountain Shocker dan juga Chase Fate. Yes, itu dia. Chase Wave juga sudah dilakukan sekarang. Yes, benar banget. Lebih ke arah top lane, ke arah Bang Sin, dan lagi-lagi cewek melakukan 2 kali chase fade hanya untuk nyebrang lane of Dawn, dan bahkan di sana langsung ditukarkan track kill yang cukup cepat dan tidak berhasil untuk mengejar serangan Drian. Ya butas mau Polystar Moon ke arah Bang Sin, mencoba untuk langsung maju lagi, tidak ada stun dan bahkan R7-nya Drian dan sekarat belum ada berani strike. Butas masih bisa untuk survive, tidak ada ultimate yang dikeluarkan oleh R7. Lethal counter masih ditahan dan tidak berhasil membunuh seorang Butas. Oke, cewek di arah top lane, stun objektif game dilakukan. Bangsin versus cewek kali ini siap malam-malam. Adu mekanik mati siangnya, masang keramik. Bangsin dapat tempat kunci. Masih ada satu buah flicker. Mencoba di KD. PYN is coming. Dan di sisi Araki Hoshi, pasukan Araki mencoba untuk mengandangi cewek. Agak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi itu adalah space untuk Lordnya, Bukornet. Space created itu cuma bener-bener cewek gila. Modal 1 orang membuat distraction yang sangat besar untuk Araki Hoshi karena Lordnya itu free banget untuk Onyx Esports. Yes, dan langsung bahkan Onyx Esports mereka leading 3.000 gold, hampir 3.000 gold. Dan snack time kita, jangan lupa untuk vote player favorit kalian sekarang juga dan berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial. Wow, ini benar-benar kayaknya anak-anak Onyx sesuai dengan kata-kata Keyboy. Ya, ketika interview dengan Bude Clara, mereka kayaknya benar-benar pengen balas dendam sih. Wow. Ketika hari kemarin mereka kayaknya sulit banget 3-1 dan bahkan di sini untuk game pertama lagi-lagi Onyx Esports pengen objektif. Mereka benar-benar kayak pengen fokus walaupun masih Lord berwarna ungu, belum di enhance, tapi ini kesempatan untuk mereka juga. At least mereka bisa nge-push, apalagi turret di tengah. Ya masih turret outernya. Oke, bukan hanya itu aja Bung Kornet, tapi kita bisa bilang di sini jangan sampai Onyx Esports melakukan kesalahan seperti sebelumnya. Bahkan Baktis, salah satu defensif high ground mekanismenya harus ditumai begitu saja. Dan Lord kali ini bakal ditumai dengan cukup cepat. Bukan Lordnya yang bermasalah, tapi 2 laning dan bahkan 3 laning yang berdorong secara bersamaan. Jadi bisa menjadi pilihan. Chasing Fate dan juga seorang claim sudah tidak ada untuk kali ini. Sudah bakal fokus ke arah belakang. PDS untuk menutup permainan, tapi Albert, Tuhan muda Albert dengan logo strike belum ada KO di depan sana. Yes, masih menahan hawa nafsunya. At least hanya menakuti saja dari seorang Drian. Drian yang diincar oleh Albert. Hello, brothers. Are you okay, man? Tapi ini berhasil untuk membuat mereka tidak bisa mendapatkan inhibitor turret di arah tengah, atas, ataupun di arah bawahnya. Oke, kita sudah mendengar hashtag Battle Challenge Araki Jaya. Alright, bahkan Araki Hoshi kali ini agak sedikit ketar-ketir karena purple buff-nya bakal coba diamankan. Bangsit kami, iPhone dan Adrian is kami, tapi cewek melihat permainan yang dilakukan. SF langsung kontra keluarkan Keyboy, tapi ternyata Bos mendistraction. Bos mengacak-acak fake dan bahkan SF harus tumbang, Bukarne. Oh my god, team fight yang sangat amat disiplin, sangat amat cantik dari kedua tim dan bahkan harus merelakan inhibitor turret di arah tengahnya. Dan hanya menumbangkan 1 orang saja. Albertnya juga tahu keadaannya, timnya lagi sekarat semua, dia tidak mau maksain untuk masuk ke dalam team fight. Om Awa? Yes, ini Onyx mereka sangat rapi sekali mendapatkan 1 buah inhibitor, nggak langsung naik saja ke atas, tapi mereka memilih untuk mundur juga. Apalagi mereka punya hero-hero yang memiliki global presence. Mereka punya cewek yang dari tadi punya spacing. Kita melihat 4 melawan 5 secara terus-terusan. Split push dilakukan oleh cewek sendiri antara di bottom lane ataupun di top lane, dan bahkan chase fate rela dipergunakan oleh cewek agar bisa bertukar posisi, dan itu pun dilakukan oleh dia. Dan lihat, kita belum tahu atau bahkan tidak bakal tahu berapa stack yang dimiliki oleh Aldous, tapi itu seharusnya sudah cukup untuk memberikan damage dari Onyx Esports. Gila tuh, lihat. Cuma 1 Federal Strike doang. Caranya bisa 1 atau 2 bar dari Clay. Ini benar-benar early-nya si anak-anak Onyx
sangat amat unggul dan bahkan harusnya mereka nungguin untuk 45 detik lagi. Yang ini juga salah satu momen yang gue kangenin sih kalau lihat Ranger emas. Yes, benar banget. Kita masih menunggu momen ini dan buat kalian semua yang di rumah udah siap-siap tentunya. Karena sebentar lagi bakal ada gebrakan di Death Island of Down. Suns terlalu outside. Melihat permainan dari seorang Suns. Dia bakal coba I'm offended. digerebek. Satu bayang Mavenda tapi ternyata lihat dan benar-benar hilang. Clay di depan sana juga menjadi korban kedua dan bagi looking for sepak. Dia bakal menjadi pilihan. Looking for Mania. Tuan muda bertahan. Dan Mania. Apakah Looking for Seven? Seven. Dan Keyboard. seorang Suns di depan sana. And Seven mencoba bertahan. Di game yang pertama dan bahkan tidak butuh bantuan dari Papalor dan terhormat, Onyx Esports mendapatkan game yang pertama. Savage dari seorang Suns. Onyx Esports melantahkan backline dan bahkan berhasil mendapatkan poin yang pertama. Lihat. Manisnya. Maipan manis banget ya. Maipan ya, manis banget loh Maipan. Pakai bandu lagi kan. Aduh, cantik kali Maipan. Iya. Dan ini dia untuk Onyx Esports. Lagi dan lagi ketika pertemuan antara Arkehosi dan juga Onyx Esports. Apa yang terjadi under 15 menit. Dan itu adalah hero-hero yang sebenarnya butuh scaling. Tapi bisa dimaksimalkan juga. Langsung jadi bahkan sangat cepat. Setiap kali ada tim fight kecil, bisa dimenangkan oleh Onyx Esports tadi. Dan mereka mendapatkan game yang pertama yang dimana ini adalah pertukaran hero kalau menurut Omawa. Karena Arkehosi sebelumnya mereka menggunakan Aldous. Jarang kita melihat dari Onyx menggunakan Aldous, tapi tadi ada Aldous yang dipakai oleh cewek. Mungkin ini adalah strategi yang juga cukup mengejutkan bagi Arkehosi. Plus ini adalah strategi kejutan yang memang bisa mengejutkan sang raja sendiri. Ingat. Onyx Esports harus bersiap-siap. Oke. Sang Raja selalu ngasih poin 1 di awal. Pembukaan ya. Sang Raja ngasih pembukaan, tapi habis itu biasa dia mengamuk. Dan itu yang harus diperhatikan. Onyx Esports benar-benar harus memantapkan diri dan mengatasi gebrakan apa Bung Konet yang akan disediakan oleh Raja dari segala Raja. Yes, banyak yang bilang bahkan karena kita para caster juga sering ngobrol dengan beberapa player atau mungkin dengan coach